Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah lebur sukma, kisah dari Netrakala yang makin seru aja teman-teman. Mau sudah masuk part ke-6 ini ya, nggak berasa ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin suka baca, bisa mengunjungi karya karsa dari Netrakala, atau juga bisa diikuti atau di-follow akun Twitternya supaya teman-teman bisa tahu nih cerita-cerita apa aja yang akan di-upload selanjutnya oleh Netrakala. Keren-keren banget ceritanya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Perjalanan menuju Lembah Mati, Lebur Sukma Part 6. Dinda beranjak dari tempat berbaring saat mendengar suara gaduh dan benturan keras di luar kamar. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dinda memandangi Mbok Marni, neneknya itu masih tertidur lelap. Sepertinya dia tidak mendengar kegaduhan yang ada di luar kamar. Mat, sadar Mat, sadar. Terdengar suara teriakan Pak Hamdan di luar kamar. Sial, kenapa lelaki tua itu keluar kamar, batin Dinda? Ya, padahal dia dan Mbok Marni sudah memperingatkan untuk tidak menggubris apapun yang ia dengar saat tengah malam. Dinda segera mengambil ponsel di nakas samping tempat tidurnya. Tidak mungkin. Dia hanya berdiam diri di kamar. Meski hatinya diliputi rasa takut, tapi dia yakin Sengkolo tak akan menyakitinya untuk saat ini. Perlahan, Dinda membuka pintu kamarnya, mengamati sekeliling dan tak mendapati seorang pun. Hanya barang-barang yang sudah berantakan di lantai. Berulang kali ia berusaha menekan saklar, akan tetapi lampu yang berada di ruang keluarga itu tak segera menyala. Dinda berbalik, sempat berniat membangunkan Mbok Marni, tapi ingat jika neneknya itu masih terlelap nyenyak. Diurungkan, kemudian kembali melangkah keluar, berjalan hati-hati serta menajamkan indera penglihatannya. Darah, ucap Dinda ngeri ketika dia melihat tetesan darah di lantai membaur dengan serpian porselen. Ia melihat sekeliling, kewaspadaannya meningkat. Suara wayangan yang tadi sempat terdengar kini sudah menghilang. Dia mengarahkan sorot lampu dari ponselnya ke arah lantai, menyusuri jejak tetesan darah itu ternyata mengarah masuk ke kamar kakeknya. Tetesan yang semakin banyak dan semakin terlihat seperti tumpahan darah itu menjadikan Dinda diselimuti perasaan takut. Segala pikiran dan perasaan takutnya sudah menjadi satu, sempat terbesit olehnya untuk kembali ke kamar dan pura-pura tidak mengetahui segala sesuatu yang sudah ia dengar dan lihat malam ini. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk dengan Pak Hamdan? Kini, Dinda sudah berdiri di depan kamar Sukma Aji. Sebelum masuk, ia mendekatkan telinganya ke daun pintu, memastikan jika Hamdan dan Ahmad memang berada di dalam. Semua terasa sunyi. Dinda tak mendengar pergerakan apapun, justru suara detak jantungnya sendirilah yang terdengar. Dengan perasaan tidak karuan, Dinda nekat membuka pintu kamar kakeknya. Tak ia dapati sesuatu yang aneh hingga matanya menemukan sesuatu yang bergerak lemah di salah satu sudut ruangan kamar. Hamdan, panggil Dinda hati-hati. Dia berjalan cepat menuju ke arah Hamdan. Hamdan, panggil Dinda sambil mengecek denyut nadi dan detak jantung laki-laki itu. Kepanikan menguasai Dinda. Tangannya sudah penuh dengan darah yang keluar dari tubuh Pak Hamdan. Beberapa luka sayatan terlihat di tubuhnya.
Dinda terperanjat. Brak! Dinda terperanjat. Pintu kamar itu tiba-tiba tertutup. Dia mengedarkan pandangan, namun tetap tidak tampak seorang pun di sana. Dinda mundur. Dia yakin ayahnya ada di dalam kamar ini. Dia berusaha menjauh dari pintu kamar. Tangannya bergetar hebat. Lampu ponsel masih menyoroti setiap sudut ruangan, namun tetap tak ada sesosok manusia pun terlihat. Kretek. Terdengar suara retakan. Dinda mencari sumbernya masih dengan menggunakan ponselnya. Pandangannya terhenti pada cermin tua itu. Ketakutan Dinda pun semakin menjadi. Tak lama, cermin tua yang mulai meretak itu bergetar. Cukup lama Dinda tertegun. Layaknya adegan horor yang ada di film, perlahan tapi pasti terlihat sebuah kaki yang melangkah keluar dari sana hingga akhirnya kepalanya turut menyembul keluar. Dinda menjerit. Sosok dari cermin tua itu sungguh mengerikan. Badannya bungkuk, rambut di kepalanya nyaris botak seluruhnya, hanya menyisakan beberapa helai rambut putih. Kulitnya bersisik. Taring yang mencuat dari mulutnya sungguh menjijikan. Langkah mundur Dinda semakin gentar. Tangannya berusaha menggapai segala sesuatu yang bisa ia gunakan untuk perisai dirinya. Cah Ayu, panggil sosok itu dengan seringai penuh makna. Dinda takjub. Langkahnya terhenti ketika punggungnya sudah beradu dengan dinding. Dia menangis terseduh-seduh. Sudah ia sadari bahwa sosok itu adalah Sengkolo. Sebentar lagi anak cantik ini akan menjadi satu denganku. Suara Sengkolo menggaung di telinga Dinda. Dinda terisak. Ia sangat ketakutan, tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Punggungnya sudah menabrak dinding dan sosok itu semakin mendekati dirinya. Dinda yang panik kemudian berlari ke arah pintu, mencoba membuka pintu dengan terus menggerakkan handle. Sayangnya pintu tak mau terbuka. Dinda menengok ke belakang. Ternyata Sengkolo sudah berdiri dengan jarak yang hanya beberapa meter darinya. Lungo, Lungo, teriak Dinda. Sosok Sengkolo berhenti, menelengkan kepalanya. Senyumnya yang mengerikan mereka. Bapakmu wes mate. Wong lanang iku ya wes mate. Jelasnya mengacungkan telunjuknya pada Hamdan. Tinggal dua orang tua itu dan dirimu, Cahayu, lanjut Sengkolo. Dinda terus saja menggeleng. Tangannya tak lepas dari gagang pintu, berusaha untuk membukanya. Lungo saka kene, teriak Dinda putus asa. Dirinya sudah pasrah, tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Badannya merosot ke lantai. Usaha terakhir untuk melindungi diri hanya dengan memeluk lutut. Dok, terdengar suara wanita dekat sekali dengan Dinda. Ia sontak mendongak setelah mengenali suara tersebut. Bu Marni, kata Dinda yang langsung menghambur ke pelukannya. Paham dan Bu, paham dan. Dinda terseduh-seduh. Sudah. Memang sudah takdirnya seperti itu, kata Mbok Marni menenangkan dan membelai punggungnya. Dinda sesungguhkan membayangkan kengerian sosok Sengkolo membuatnya tak bisa berpikir jernih. Saat ini yang dia inginkan hanyalah segera pergi dari rumah ini. Kita pergi aja sekarang, Bo. Tempat ini gak aman untuk kita, pinta Dinda. Tidak, Dok. Kita harus tetap di sini, ujar Mbok Marni. Dinda tersentak, nafasnya memburu. Ingatan demi ingatan muncul cepat di dalam kepalanya. Ia menyadari sesuatu. Bagaimana Mbok Marni masuk ke kamar? Padahal sejak tadi tubuhnya menyandar pada daun pintu, pikir Dinda. Seketika Dinda mendorong sosok serupa neneknya yang sedang mendekapnya itu. Brak! Wanita itu terdorong jauh ke belakang. Dok, kamu kenapa? Tanya sosok itu sambil mengerang kesakitan. Dinda tidak menghiraukan. Ia terus menggelengkan kepalanya, berusaha memulihkan seluruh kesadarannya, berharap apa yang baru saja ia alami dan dia lihat semua hanyalah ilusi. Badan Mbok Marni mulai bergerak. Anehnya, ia berdiri dengan sangat pelan,
Bahkan Dinda seperti mendengar suara tulang-tulang yang patah. Dinda menatap Mbok Marni tanpa berkedip. Tubuhnya mematung, jangankan untuk bergerak, sekedar membuka mulut saja ia tak sanggup. Sosok wanita tua tersebut berjalan dengan menyeret kedua kakinya mendekati Dinda. Bersama dengan itu tercium aroma busuk yang sangat menjijikan. Dok, panggil Mbok Marni lirih. Kedua tangannya terangkat, ingin meraih kepalanya. Dengan sekali sentakan, makhluk itu memutar kepalanya seketika. Dinda mendekap, mulutnya kaget. Nafasnya terhenti sejenak. Air matanya berderai, tak mampu melihat kejadian yang sangat mengerikan itu. Dia menyesal sudah keluar dari kamarnya dan bertingkah sejauh ini. Tubuh Mbok Marni jatuh ke lantai dengan posisi telungkup, kepalanya menghadap ke atas, matanya terbuka lebar. Seketika Dinda menjerit, dia semakin ketakutan. Dia memejamkan mata, menggelengkan kepala berulang, berusaha menepis semua adegan mengerikan di hadapannya. Bakal koyo iki nasib menungso yang ikut campur urusanku, ujar Mbok Marni. Sudah cukup, jerit Dinda histeris. Bukan berhenti, makhluk itu justru tertawa terbahak-bahak mengerikan. Tok tok tok, tok tok tok. Dok, buka pintunya. Terdengar suara ketukan pintu dan panggilan keras dari luar kamar. Dinda belum menanggapi. Ia terus menggelengkan kepalanya, belum yakin jika suara yang memanggilnya tadi adalah Mbok Marni yang asli. Cukup lama suara ketukan dan panggilan itu terdengar. Dinda masih meringkuk. Dia punya alasan cukup kuat untuk tidak mempercayai siapapun saat ini. Hingga Dinda mendengar suara lainnya, suara yang sangat ia kenali dan selalu ingin ia hindari. Bu, ada apa? Tanya Ahmad. Dinda berhenti menggeleng. Ia menajamkan indera pendengarannya. Matanya masih terpejam. Dia masih takut untuk melihat jelmaan Mbok Marni yang ada di kamar itu. Mat, gagap Mbok Marni. Iya Bu, ada apa? Dinda mana? Ahmad mengulang pertanyaannya. Kamu sudah bisa jalan, Mat? Tanya Mbok Marni dengan suara yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Ya, Dinda terperanjat. Dia tahu maksud kalimat Mbok Marni itu bukanlah keterkejutan, melainkan peringatan yang ditujukan untuk Dinda agar mengetahui bahwa tubuh Ahmad yang sedang dirasuki oleh Sengkolo sudah berada di depan pintu kamar. Dinda segera membuka matanya, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar. Sosok menyerupai Mbok Marni sudah tidak ada. Dengan kaki dan badan yang masih lemas, ia berusaha untuk berdiri dan keluar dari kamar. Jangan sampai Sengkolo melukai Mbok Marni. Dia sudah membuat paham dan sekarat jika Dinda tidak segera bertindak, nenek satu-satunya itu bisa menjadi sasaran berikutnya. Ceklek. Pintu kamar itu kini bisa dengan mudah Dinda buka. Dalam keremangan ruangan terlihat sosok Mbok Marni dan Pak Ahmad yang berdiri sedikit berjarak. Dinda, ngapain kamu di kamar Eyang? Tanya Ahmad penasaran. Tanpa ia hiraukan kalimat itu, Dinda segera menarik tangan Mbok Marni dan berlari masuk ke kamarnya. Hei, kalian kenapa? Teriak Ahmad saat melihat anaknya buru-buru menggandeng Mbok Marni dan langsung masuk ke dalam kamar. Dinda terengah. Ia langsung mengunci pintu kamar dan memindahkan meja tepat di belakang pintu untuk menghalangi Ahmad agar tidak dapat masuk ke dalam kamarnya. Dok, ada apa? Mbok Marni bertanya kebingungan. Dinda menggeleng. Dia masih mencari-cari benda agar bisa menambah beban untuk menghalangi pintu agar tidak bisa dibuka. Melihat sikap aneh Dinda, Mbok Marni langsung menariknya ke dalam dekapan. Wes dok, wes, ucap Mbok Marni prihatin. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang mulai keriput. Setelah pagi datang, Simbo harus pergi dari rumah ini, susul kakek, dan segera cari bantuan. Makhluk itu bisa melakukan apapun dan melampaui batas. Dinda mencecar histeris mencoba melepaskan pelukan dari Mbok Marni. Kenapa dok? Kenapa? Tanya Mbok Marni yang masih belum paham dengan perkataan cucunya itu.
Buru-buru, Mbok Marni mengambil botol berisi air yang jatuh dari meja saat Dinda menggesernya untuk dijadikan penghalau pintu. "Minum dulu, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu sudah aman di sini," ucap Mbok Marni menenangkan, menyerahkan botol itu pada Dinda. Dinda tidak menerima botol yang diberikan padanya. Dia meraba-raba saku celana mencari ponsel untuk meminta bantuan. Kemudian dia sadar jika ponselnya terjatuh ketika sosok Sengkolo muncul dari dalam cermin. "Mbok, ponsel Simbo mana?" tanya Dinda panik. "Di kamar belakang." "Kenapa?" jawab Mbok Marni yang mulai ikutan panik. "Sial," umpat Dinda kesal. "Pak Hamdan ada di kamar Eyang, Mbok. Dia sekarat," lanjut Dinda. "Maksudmu apa? Minum dulu. Tenangkan dirimu baru cerita," pintanya sedikit memaksa. Segera Dinda mengambil botol itu dan segera minum tanpa ia sadari. Tubuhnya sudah basah bermandikan keringat sejak tadi. Dinda menghela nafas panjang. Dinda melihat Pak Hamdan sekarat di kamar Eyang. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan dan banyak darah menggenang di sekitaran tubuhnya. Dinda menjelaskan, "Tok tok tok. Dok, Bu, kenapa pintunya dikunci? Apa yang terjadi? Hamdan mana?" teriak Ahmad dari luar kamar. Sejenak, Dinda dan Mbok Marni memalingkan wajah tanpa sedikit pun kata terucap dari mulut mereka. "Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Kalau dibiarkan Pak Hamdan bisa mati," tanya Dinda panik. Suaranya menyaingi ketukan dan teriakan Ahmad dari luar. "Nanti dulu. Kalau kamu melihat Hamdan sekarat di kamar Sukmaji, lantas siapa yang tadi sudah kutolong?" ucap Mbak Mari bingung. "Maksudnya apa, Mbok?" "Sebelum Simbo tahu kalau kamu ada di kamar Sukmaji, Simbo lihat tubuh Hamdan pingsan di lantai ruang tengah. Kemudian aku mencoba untuk membawanya ke kamar. Setelah mengobatinya lukanya, baru Simbo pergi mencarimu," ucap Mbok Marni. Dinda benar-benar kebingungan. Dia jelas-jelas melihat tubuh Hamdan terbaring sekarat di dalam kamar Eyang. "Wes ngerti to saiki? Ngapa demit iku iso nyelakani?" Terdengar suara perempuan menyaut lirih di ujung ruangan. "Apa maksudmu?" tanya Dinda dengan nada keras pada Ratmi. "Dok, kamu bicara sama siapa?" tanya Mbok Marni bingung. Dia menoleh ke segala sisi, mencoba mencari sosok yang menjadi lawan bicara Dinda, namun tak tampak seorang pun. "Simbo tidak bisa lihat Ratmi," balas Dinda yang kini juga kebingungan. Mbok Marni menggeleng. Dia sama sekali tidak bisa melihat siapapun di kamar itu selain cucunya. Kembali, Dinda menolehkan kepalanya ke arah Ratmi dengan sesekali menggelengkan kepala. Sosok itu masih terlihat jelas berdiri di ujung ruangan. "Apa maksud omonganmu mau?" tanya Dinda mengabaikan kebingungan Mbok Marni. "Isi durung ngerti? Demitiku bisa berpura-pura menjadi siapa saja, bakar secepatnya, atau kau mati di sini," tegas Ratmi lugas. Dinda menoleh ke pintu kamar. Otaknya berpikir dengan cepat. Suara ketukan itu sudah hilang. Seketika dia melihat ke arah jendela. Dalam paniknya, Dinda tergesa beranjak. "Mbok, bantu Mbok," ucap Dinda saat mencoba mendorong lemari yang ada di dekat jendela. Mbok Marni yang sempat kebingungan akhirnya paham dan segera membantu Dinda untuk menggesernya. Benar saja, sesaat setelah jendela itu tertutup lemari, suara Ahmad muncul dari sisi luarnya. "Astaga, ada apa dengan kalian? Jangan bercanda, ayo buka jendelanya, Dok," teriak Ahmad dari luar. Dinda menghela nafas panjang. Ia segera merebahkan tubuhnya di lantai, sementara Mbok Marni bersimpuh di sampingnya. "Apa yang sebenarnya kamu ketahui, Dok?" tanya Mbok Marni penasaran. "Waktu kita nggak banyak lagi, Mbok. Sekarang Dinda udah nggak bisa bedain mana Sengkolo dan Ayah. Atau memang tubuh Ayah sudah dikuasai sepenuhnya oleh Sengkolo, dan sebenarnya Ayah sudah meninggal," ucap Dinda menghapus air matanya. "Istighfar, Dok. Tenangkan dirimu," bujuk Mbok Marni. Dinda mengikuti saran itu. Mulutnya terus melantunkan kalimat istighfar. "Mbok,
Dengerin Dinda, ucap Dinda serius memandang bola mata coklat wanita itu yang sangat mirip dengan miliknya. Setelah pagi datang, Simbo harus susul kakek ke Lembah Pati. Sekali ini aja Mbok, tolong dengerin Dinda, bujuk Dinda saat melihat Mbok Marni yang berusaha memotong ucapannya. Sengkolo itu tidak akan mencelakai Dinda. Orang-orang di sekitar Dinda lah yang sedang dia incar. Dinda mohon Mbok, lakukan apa yang Dinda minta Mbok. Susul dan temui kakek, lalu bakar sosok itu. Segera, kata Dinda. Mbok Marni menggeleng, air matanya jatuh berderai. Dok, bagaimana mungkin si Mbok ninggalkanmu sendirian? Ucapnya menangis terseduh-seduh. Nyawa Simbo dalam bahaya, bukan nyawa Dinda. Masih ada waktu beberapa hari sebelum malam Selasa Kliwon, ujar Dinda terus memohon. Tapi bagaimana dengan Hamdan dan Ahmad? Tanya Mbok Marni masih mencoba untuk bertahan dengan beragam alasan. Itu urusan Dinda. Jika Simbo memang sayang sama Dinda, segera pergi ke Lembah Pati besok pagi, desak Dinda. Mbok Marni memejamkan mata, berusaha memantapkan hatinya meskipun tahu bahwa keputusan ini sungguhlah berat. Namun, keselamatan semua orang tergantung dengan hasil yang dibawa oleh suaminya. Mbok, masih ada Ratmi yang jaga Dinda, kata Dinda berusaha meyakinkan sebab dia paham keraguan Mbok Marni untuk pergi saat itu. Dan ia pun tahu jika yang baru saja disampaikan pada Mbok Marni bukanlah suatu hal yang pasti kebenarannya. Baik, setelah pagi menjelang, Simbo akan segera pergi ke Lembah Pati. Janji sama Simbo untuk tetap bertahan sebelum Simbo dan Pak Kusno pulang ya, ucap Mbok Marni penuh haru. Dinda mengangguk. Segera ia memeluk erat Mbok Marni, meluapkan seluruh perasaannya. Sudah sejak lama dia memimpikan untuk bertemu dengan anggota keluarganya. Mungkin dengan begini bisa membuat hati serta jiwanya jauh lebih tenang dan juga tentram. Jika memang kematian sedang dalam perjalanan menghampiri dirinya. Sama halnya seperti malam kemarin, Dinda dan Mbok Marni terjaga. Barulah setelah azan subuh berkumandang, mereka bergegas keluar kamar untuk mengambil keperluan yang akan dipakai olehnya. Pelan-pelan, ucap Dinda lirih saat menggeser meja yang menghalangi pintu. Sebenarnya dari semalam itu Simbo mau nanya sama kamu, kata Mbok Marni. Nanya apa Mbok? Tanya Dinda. Bukannya demit itu bisa nembus dinding yo? Kenapa mesti kita tutupi pintu dan jendela kamar dengan meja dan lemari? Tanya Mbok Marni kebingungan. Dinda menghela nafas. Kalau Sengkolo merasuki ayah, apa dia bisa nembus dinding, Mbok? Lebih baik jaga-jaga daripada ada yang terluka lagi. Jelas Dinda. Mbok Marni menganggukkan kepala. Dia baru sadar kalau ucapan Dinda ada benarnya. Lantas dia kembali membantu cucunya untuk menggeser meja itu. Pelan-pelan, Mbok. Jangan sampai ayah tahu kalau Simbo mau pergi, ucap Dinda memperingatkan. Sambil membuka pintu kamar, Dinda melongokkan kepalanya keluar kamar. Suasana di ruang keluarga masih sama seperti semalam. Banyak barang berserakan di lantai. Bahkan Dinda melihat ada noda darah yang mengering pada serpian porselen. Dirasa aman, Dinda pun meminta Mbok Marni untuk mengikutinya. Mereka berjalan dengan berjingkat, takut keberadaannya diketahui oleh Ahmad. Terus Din, kata Mbok Marni saat Dinda berhenti dan memperhatikan dapur yang berantakan. Dinda mengangguk. Dia langsung membuka pintu kaca yang menghubungkan dapur dengan taman belakang. Segera mereka berlari ke arah paviliun. Sesampainya di sana, Dinda sedikit panik. Kepalanya tak henti menoleh ke arah Mbok Marni dan ke pintu dapur rumahnya. Cepat, ucap Dinda panik saat melihat Mbok Marni kesulitan untuk membuka pintu. Sebentar, sengalnya. Butuh beberapa waktu bagi Mbok Marni untuk bisa membuka pintu tua itu. Ayo Din, ucapnya yang langsung masuk ke dalam kamar. Dinda yang belum pernah masuk ruangan ini segera mengedarkan pandangan. Semua tampak bersih dan wangi.
Meski tidak terlalu besar, namun sepertinya Bom Marni dan Pak Kusno merawat tempat istirahat mereka dengan baik. "Ini ibu ya, Mbok?" tanya Dinda saat mendapati foto wanita muda tengah tersenyum ke arah kamera. Perempuan itu mirip sekali dengan Dinda. Rambutnya yang panjang bergelombang, bibirnya yang tipis, serta warna kulit kecoklatan. Mungkin jika disejajarkan, tingginya pun tak jauh berbeda. "Iya, itu Ajeng sebelum menikah dengan Ahmad," ucap Mbok Marni dari arah lemari pakaian. "Din," panggil Mbok Marni. Dinda menoleh. Dilihatnya Mbok Marni sudah duduk di pinggiran ranjang. "Kenapa, Mbok?" tanya Dinda. Beberapa saat, Mbok Marni terdiam, menatap Dinda lekat-lekat. Kemudian dia bergerak dan memeluk cucunya itu dengan erat. Tangis wanita itu pecah. "Maaf, Dok. Maaf," ucap Mbok Marni berulang kali, merasa bersalah karena dirinya tak mampu menjaga Dinda dengan baik. "Mbok, dengerin Dinda. Makhluk itu tidak akan melukai Dinda. Justru kalau Simbo tidak pergi, dia yang akan melukai Simbo," kata Dinda menatap mata manik-manik milik Mbok Marni. Mbok Marni sesungguhkan, kepalanya terus mengangguk. Butuh beberapa waktu bagi Dinda untuk meyakinkan neneknya itu. Hingga saat sudah tenang, Mbok Marni beranjak menuju ke arah almarinya. "Ambil ini," ucap Mbok Marni sambil menyerahkan kotak kayu seukuran telapak tangan. "Apa ini, Mbok?" tanya Dinda. "Buka," jawabnya. Dinda menerima kotak itu. Bentuknya unik dengan banyak ukiran di sisinya. "Ajeng," ucap Dinda saat melihat nama yang tertoreh di samping penutup kotak. "Itu milik ibumu, sekarang jadi milikmu. Dulu Ajeng menitipkan pada Simbo sebelum dia meninggal," ucap Mbok Marni dengan suara bergetar. Dinda membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada dua benda, kalung dan pisau lipat. Dinda kebingungan. "Kalung itu milik ibumu, sedangkan pisau itu milik kakekmu," ucap Mbok Marni. Dinda memperhatikan kalung milik ibunya, begitu cantik dengan bandul besi yang unik. Setelah puas memandangi kalung itu, dia pun langsung memakainya, kemudian mengambil pisau lipat milik kakeknya. Diangkatnya pisau itu setinggi mata. Bentuknya unik, di bagian pegangannya juga banyak ukiran. Lalu saat Dinda mencoba membuka lipatannya, mata pisau itu juga terlihat tajam. "Gunakan jika dalam keadaan terdesak. Bawa kemanapun kamu pergi, Ondu," ucap Mbok Marni. Dinda mengangguk. Lantas ia mengantongi pisau tersebut. "Simbo, hati-hati ya. Sampaikan salam Dinda untuk kakek." Sekali lagi Mbok Marni memeluk Dinda. "Kamu yang harus jaga diri. Hiduplah sampai kami pulang," kata Mbok Marni. "Sudah, Mbok, matahari sudah hampir muncul. Sebaiknya Simbo pergi sekarang," pinta Dinda yang langsung melangkah menuju pintu. "Simbo berangkat yo," ucapnya dan langsung melangkah cepat meninggalkan rumah. Dinda berdiri termenung di tempatnya, melihat punggung Mbok Marni yang keluar dari pekarangan. Terbesit ingin mengikuti wanita itu, namun Dinda tahu kemanapun dia pergi, Sengkolo bisa dengan mudah menemukannya. Selepas beberapa saat, ia kembali berjalan ke arah rumah. Ketika melewati kebun mawar yang selama ini dirawat oleh Pak Kusno, Dinda kembali terhenti. Dilihatnya lekat-lekat taman itu. "Kenapa layu semua?" ucap Dinda lirih saat mendapati semua tanaman mawar yang ada di sana sudah mati. Pikiran Dinda tersapu angin. Hatinya tiba-tiba saja merasa tidak enak. Dia teringat dengan Pak Kusno. Apakah kakeknya itu sudah tahu bagaimana cara membakar Sengkolo? Tersadar dari lamunan, Dinda segera beranjak. Niatannya, tadi dia ingin mencari keberadaan Pak Hamdan. Semoga saja laki-laki itu baik-baik saja.
Dia mempercepat langkah. Saat sudah berada di dalam rumah, Dinda langsung mengecek satu persatu kamar terkecuali kamar milik Ahmad dan Sukmaji. Dia yakin kalau Pak Hamdan tidak akan berada di kamar itu, toh terlalu beresiko bagi Dinda jika dia nekat bertemu Ahmad sepagi ini. Hingga saat Dinda membuka salah satu kamar tamu, tubuhnya terhenti. Dia melihat ayahnya sedang tertidur di samping Pak Hamdan dengan posisi terduduk. Perlahan ia masuk ke dalam kamar. Langkahnya ia pelankan, sebisa mungkin tidak membuat suara. Tujuannya hanya satu, memastikan kalau Pak Hamdan baik-baik saja. Dan setelah itu dia akan kembali ke kamar menunggu sampai matahari benar-benar muncul dari pembaringan. Saat sudah hampir sampai di pinggiran ranjang, Dinda melihat kalau Pak Hamdan sudah diobati. Di samping tempat tidurnya juga ada beberapa peralatan medis. Ada kelegaan yang timbul di hati Dinda. Setidaknya laki-laki itu masih hidup. Setelah memastikan semua baik-baik saja, dia berniat untuk kembali ke kamar. Namun saat hampir mencapai pintu, "Din," panggil Ahmad dari arah belakang Dinda. Dinda menoleh, jantungnya berdebar tak karuan. Dia tidak berani menatap mata ayahnya. Sejujurnya, dia belum siap untuk berinteraksi dengan Ahmad. Jika perkataan Sengkolo benar, maka yang Dinda lihat saat ini hanya mayat hidup yang sedang dikendalikan oleh iblis. "Kamu kenapa, Dok?" tanya Ahmad sambil bangkit dari kursi. Dinda terkesiap. Ia memundurkan tubuhnya beberapa langkah ke belakang. "Dok, sebenarnya ada apa? Kenapa rumah berantakan?" tanya Ahmad penasaran. Dinda menggeleng. Lungo, Lungo. Ahmad kebingungan. Dia tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Saat terbangun, rumah sudah kacau balau dengan banyak barang yang berserakan di lantai. Awalnya dia mengira jika ada perampok karena mendapati Dinda dan Bob Marley memblokade kamar. Bahkan saat dia memeriksa ruangan lain, justru ia malah menemukan Hamdan yang terkapar dengan banyak luka di tubuhnya. Ahmad terus melangkah mendekati Dinda, berharap anaknya mau memberikan penjelasan. Namun justru Dinda terlihat ketakutan dan terus melangkah mundur. Merasa jengkel dengan perilaku anaknya yang aneh, Ahmad menarik lengan Dinda dan langsung memeluknya dengan erat. Kaget dengan perlakuan Ahmad, Dinda memberontak dengan hebat. "Apa pengenmu? Aku rasudi dan di pojokmu?" jerit Dinda. "Dok, sadar, Dok, sadar," ucap Ahmad semakin mengeratkan pelukannya. Dinda terisak. Dia benar-benar ketakutan dengan manusia yang ada di depannya. Dia tidak bisa membedakan mana ayahnya yang asli dan mana yang dirasuki Sengkolo. "Dok, kamu ini kenapa? Ini ayah, Dok," ucap Ahmad sambil menangkupkan kedua tangannya ke pipi Dinda. Dinda terus memberontak. Bahkan tenaganya jauh lebih kuat. Ahmad yang kebingungan dengan kelakuan anaknya mulai tak bisa mengendalikan emosi. "Dok, ada apa sebenarnya?" teriak Ahmad kencang. Seketika Dinda berhenti. Matanya menatap Ahmad lekat-lekat. "Benar ini ayah?" tanya Dinda memastikan. "Maksudmu apa? Tolong, jangan buat ayah bingung," jawab Ahmad. Dinda tidak menjawab pertanyaan itu. Di kepalanya masih banyak hal yang ingin ia ketahui. Kejadian semalam membuatnya sadar kalau Sengkolo memiliki tipu daya yang mematikan. "Sejak kapan ayah bisa jalan?" tanya Dinda. Ayah sendiri juga tidak tahu. Semalam saat terbangun, tiba-tiba saja kaki ayah sudah bisa digerakkan, ucap Ahmad. Dinda tidak langsung percaya dengan ucapan ayahnya itu. "Buktikan kalau ini ayah," ucap Dinda mengeluarkan pisau lipatnya dan mengacung-acungkannya kepada Ahmad. Ahmad mengerjap. Ia mundur beberapa langkah menjauhi Dinda. "Dok, apa yang kamu lakukan, Dok?" tanya Ahmad kaget. Cukup lama mereka berdua beradu pandang. "Dok, tolong jelaskan apa yang sudah terjadi," pinta Ahmad. Dinda masih menodongkan pisaunya ke arah Ahmad. Dia punya alasan untuk tidak mempercayai siapapun saat ini. "Beberapa malam ini ayah dirasuki oleh Sengkolo. Ayah ngamuk.
bikin rumah berantakan. Dan ayah yang sudah membuat Pak Hamdan jadi seperti itu, kata Dinda parau sambil menunjuk ke arah Hamdan. Amat menggeleng. Dia tidak mengerti ingatan terakhir yang dia ingat saat mereka berempat masih berada di taman belakang ketika memanggil Ratmi. Apa yang sudah ayah lakukan dengan Pak Hamdan? Tanya Dinda lantang. Maksudmu apa? Kata Ahmad kebingungan. Kenapa Ratmi tidak menjaga ayah lagi? Apa yang sudah ayah lakukan bersama Hamdan? Tanya Dinda sekali lagi. Dia sudah tidak tahan untuk menyembunyikan ini semua dari Ahmad. Ahmad termenung, tatapannya menjadi sendu. Duh, ayah tidak tahu kalau demit wanita itu ternyata menjaga ayah, ratap Ahmad. Sekarang udah tahu kan kenapa Sengkolo bisa masukin ayah? Karena kebodohan ayah sendiri dan orang itu, ucap Dinda dengan suara meninggi. Jadi karena itu semalam kamu sama Mbok Marni mengurung diri di kamar? Tanya Ahmad. Dinda mengangguk. Matanya terus menatap Ahmad. Dia tidak tahu sampai kapan Sengkolo membiarkan ayahnya bisa bergerak dengan bebas. Mbok Marni kemana? Tanya Ahmad setelah lama diam. Dinda menggeleng. Ayah gak perlu tahu di mana Mbok Marni. Lebih baik sekarang ayah ke kamar, biar Dinda yang ngerawat Pak Hamdan. Jangan sampai ayah ngelukain orang lain lagi, kata Dinda. Ahmad ingin memberontak. Tangannya terkepal kuat. Dia tahu kalau Dinda takut jika Sengkolo kembali menguasai tubuhnya. Tanpa menjawab, Ahmad langsung beranjak meninggalkan kamar. Brak! Dinda terlonjak. Dia mendengar ada pintu yang dibanting dengan keras. Hatinya terasa perih. Dia tidak bermaksud membuat ayahnya sakit hati. Semilir angin menerpa wajah Dinda. Saat ini, ia tengah duduk di taman belakang ditemani sebatang rokok. Beberapa kali dia mengembuskan nafas berbarengan dengan asap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya. Dinda sedang mempertimbangkan sesuatu. Malam Selasa Kliwon tinggal 3 hari lagi, dan selama itu pula dia harus bertahan sendirian di rumah terkutuk ini. Sungguh, kepala Dinda benar-benar terasa penuh memikirkan nasib orang-orang yang ada di sekitaran. Belum lagi dengan kondisi Pak Hamdan. Dinda sempat ingin membawa laki-laki itu ke rumah sakit, namun setelah mempertimbangkan semua, jauh lebih baik untuk merawatnya di rumah. Toh Pak Ahmad juga seorang dokter, jadi dia bisa memberitahu Dinda apa yang harus dilakukan. Dinda beranjak membuang puntung rokok ke tanah lalu menginjaknya. Keputusannya sudah bulat. Dia akan bertahan di tempat ini setidaknya sampai Pak Kusno dan Mbok Marni pulang. Sementara itu, di Lembah Pati, Desa Seruni, senja sudah menunjukkan dirinya. Sebuah warna emas menembus rapatnya pepohonan yang ada di Lembah Pati. Terlihat seorang laki-laki tengah duduk di atas bonggol pohon besar. Suasana di sekitaran begitu temaram dengan banyak pohon yang sudah ditumbuhi lumut serta semak belukar yang cukup tinggi. Seolah tempat itu tak pernah dijangkau oleh manusia. Tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Dia pernah ke tempat ini beberapa puluh tahun yang lalu, namun seolah alam tumbuh begitu cepat membuat semua terasa berbeda. Sial, umpat Pak Kusno. Hatinya dirundung kekesalan. Seharusnya dia sudah sampai ke tempat yang dituju beberapa jam yang lalu, namun seperti ada yang sedang mempermainkannya. Ditariknya bungkusan rokok yang ada di kantung celana, lalu mengambilnya sebatang kemudian membakarnya. Ces! Benda putih itu ia hisap dalam-dalam. Kepulan asap terlihat keluar dari sela bibir dan lubang hidungnya. Pak Kusno berharap dengan merokok akan sedikit meredakan emosi dan menjernihkan pikirannya. Bayangkan saja, sudah 5 kali dia berputar-putar di tempat ini. Setiap kali dia memilih jalan yang berbeda, selalu saja muncul kembali di pohon besar ini. Kepalanya mendongak melihat ujung pohon yang tertimpa cahaya senja. Hatinya terkesiap. Kalau malam ini dia tidak bisa menemukan gua itu, maka nyawa orang-orang yang ia sayangi bisa hilang kapan saja.
Di sini Pak Kusno kembali teringat pembicaraan dengan Bu Marni sebelum ia berangkat ke Lembapati. Bu, salam untuk Dinda. Ingat, jaga dia. Jangan sampai berbuat nekat seperti kemarin, ucap Pak Kusno. Wes, jangan difikirkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Terlebih dengan sifat Dinda yang mirip sekali dengan Ajeng, timpal Bu Marni. Saat ini, mereka sedang duduk di dalam kamar pavilion yang berada di belakang kediaman Sukma Haji. Pak Kusno tengah bersiap untuk pergi ke Lembapati sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat semalam. Pak Kusno bergerak ke arah almari besar yang ada di samping tempat tidur. Sepintas dia mencari-cari sesuatu. Bu Marni hanya diam memperhatikan, tidak bertanya apa yang sedang dicari oleh suaminya. Aku tahu apa yang bisa dilakukan oleh Sengkolo. Dia bisa merasuki Ahmad kapanpun dia mau. Bawa ini kemanapun untuk berjaga-jaga, kata Pak Kusno sambil menyerahkan pisau lipat kecil. Bu Marni menghela nafas panjang. Dia sebenarnya merasa berat melepas kepergian suaminya. Dia tahu seperti apa Lembapati itu bukan perkara hewan buas, tetapi jin yang menghuni tempat itu. Segera kabari kalau sudah sampai. Jaga diri Pak, kata Bu Marni yang langsung memeluk suaminya. Pak Kusno tidak menjawab, namun membalas pelukan istrinya. Setelah beberapa saat, mereka saling melepaskan. Aku berangkat, Bu. Jangan main hati dengan tukang sayur keliling, ucap Pak Kusno yang langsung mendapat pukulan keras di lengannya. Wes, jangan bercanda. Memangnya kamu, kambing dibedakin juga doyan, timpal Bu Marni kesal. Ya berarti kamu kambingnya. Lawang aku doyannya cuma sama kamu, ucap Pak Kusno yang langsung beranjak cepat menuju ke arah pintu. Saat melihat pandangan Bu Marni yang sudah melotot mengerikan, Bu Marni kembali menghela nafas dan beranjak pelan dari sisi tempat tidurnya. Dilihatnya, subuh sudah mulai temaram. Sebentar lagi pasti sinar mentari akan muncul dari ufuk timur. Begitu, Bu Marni mengantarkan Pak Kusno sampai di depan gerbang saat punggung suaminya sudah tidak nampak. Barulah dia melangkah pergi menuju pasar untuk membeli kebutuhan harian untuk beberapa hari ke depan. Setelah keluar dari kediaman Sukma Haji, Pak Kusno berjalan sedikit cepat. Tak kenapa, sedari tadi ia merasa diperhatikan oleh seseorang. Beberapa kali ia menoleh ke arah belakang, namun tak ada seorang pun di sana. Pak Kusno mempercepat langkah agar segera sampai ke pinggir jalan raya. Waktunya tidak banyak. Jarak dari tempat ini ke desa Seruni membutuhkan waktu sekitar 7-9 jam dengan menggunakan jalur darat. Jika dia ketinggalan bus, itu sama saja dengan membuang-buang waktu. Setengah jam lebih, Pak Kusno berdiri di pinggir jalan. Sesekali, dia menaikkan resleting jaket agar angin dingin tidak langsung mengenai leher. Entah memang pandangan Pak Kusno yang kurang baik atau kabut yang semakin menebal, dia tidak tahu. Namun matanya terpancang pada sesuatu di ujung jalan. Lama, Pak Kusno memperhatikan sosok yang berdiri menatap ke arahnya. Dia pikir itu adalah tetangganya yang sedang berolahraga. Hingga saat Pak Kusno berkedip, sosok tersebut sudah menghilang. Hati Pak Kusno mencelos. Dia menyadari sesuatu. Waktu morak, ucap suara tepat di belakangnya. Asuk, umpat Pak Kusno yang kaget sampai jatuh terjengkang ke jalan beraspal. Apa kau enak kene? Mulai, kata Pak Kusno mengusir Ratmi agar segera pulang ke rumah. Wes ra perlu. Anak laki-laki itu dan temannya membuat aku terlepas dari ikatannya Sukma Haji, kata Ratmi pelan dengan kepala menunduk. Apa maksudmu? Siapa yang melepaskan? Kata Pak Kusno kebingungan. Hamdan, kata Ratmi seketika menghilang dari pandangan. Pak Kusno menggumpat. Bagaimana mungkin anak goblok itu bisa berbuat demikian? Kenapa dia so tahu dan menghilangkan Ratmi dari ikatan keluarga Sukma Haji?
Semua sudah terjawab sekarang. Kenapa Sengkolo bisa merasuki tubuh Ahmad sejenak? Pak Kusno ingin kembali ke rumah karena dia tahu tanpa keberadaan Ratmi, Sengkolo bisa dengan bebas keluar masuk dari tempat persembunyiannya. Namun, setelah dipikir berulang kali, jauh lebih penting untuk mengakhiri semua ini secepatnya. Maka, Pak Kusno tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju Lembah Pati. Beberapa jam berlalu, kini Pak Kusno berada di dalam bus yang mengantarkannya menuju desa Seruni. Tidak banyak yang ia lakukan, hanya sesekali mengisi perut dengan roti dan pergi ke kamar mandi. Hatinya masih tidak tenang. Beberapa kali Pak Kusno mencoba memberikan kabar dan bertanya bagaimana keadaan rumah, namun tidak ada jawaban sama sekali. "Pak, di depan berhenti," kata Pak Kusno pada kernet yang berdiri tak jauh dari tempat duduknya. "Beneran Pak, di sini tidak ada lanjutan lagi loh," ucap si kernet kebingungan. "Sudah, bukan urusan kamu saya mau turun di mana," kata Pak Kusno sewot. Merasa kesal dengan ucapan Pak Kusno, si kernet langsung meminta sopir untuk menurunkan laki-laki tua itu di pinggir jalan. Setelah turun dari bis, Pak Kusno memperhatikan sekitar. Sejauh mata memandang, ia tidak melihat satupun pemukiman, bahkan kendaraan yang lewat hanya segelintir. Warung makan pun hanya beberapa, itu pun jaraknya berjauhan. Pak Kusno masih melihat sekeliling. Seingatnya, jalan masuk ke desa Seruni ada di sekitaran sini. Namun, yang nampak hanyalah pepohonan tinggi dengan semak belukar yang rapat. Beberapa kali Pak Kusno berjalan mondar-mandir mencari jalan masuk menuju desa Seruni, namun tetap saja dia tidak menemukannya. Di pikirannya saat ini, dia takut jika sampai salah turun dan sialnya lagi, tidak ada bus yang akan lewat sampai esok hari. Terpaksalah Pak Kusno berjalan menuju salah satu warung makan. Mungkin di sana dia bisa mendapatkan tumpangan atau tukang ojek. "Bu, kopi hitamnya satu," pinta Pak Kusno saat sudah duduk di salah satu bangku di dalam warung. Ibu pemilik warung mengiyakan permintaan Pak Kusno dan langsung membuatkan pesanannya. Pak Kusno mengedarkan pandang. Warung itu tidak terlalu besar, hanya ada beberapa pengunjung, 2 orang di sudut sedang makan dan 1 orang di sudut lainnya dekat dengan jendela. "Monggo Pak," ucap ibu pemilik warung sambil meletakkan secangkir kopi. "Matur nuwun, maaf, kalau ke desa Seruni itu lewat mana ya Bu?" tanya Pak Kusno sembari meraih cangkir kopi yang masih mengepul. Sejenak Pak Kusno melihat perubahan ekspresi dari ibu pemilik warung. Wanita parubaya itu terlihat bingung sekaligus penasaran. "Ada acara apa Pak? Mau pergi ke desa Seruni?" tanya ibu pemilik warung. "Wah, ada urusan keluarga. Dulu sekali saya pernah ke sana, tapi saya lupa letak jalan masuknya," kata Pak Kusno. "Sebentar ya Pak, mungkin Mas Aryo bisa membantu," ucap ibu itu sambil melangkah pergi menuju laki-laki yang duduk di dekat jendela. Pak Kusno diam memperhatikan. Mereka sekarang sedang membicarakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ibu pemilik warung itu kembali ke arah Pak Kusno diikuti oleh laki-laki itu. "Ini Mas Aryo, mungkin dia bisa bantu Bapak pergi ke desa Seruni," ucapnya dan langsung pergi meninggalkan mereka. "Kusno," kata Pak Kusno memperkenalkan diri. "Aryo, tadi Ibu Sumi bilang katanya Bapak mau pergi ke desa Seruni ya?" tanya Aryo lugas. "Iya Mas, saya itu dahulu pernah ke sana, tapi sepertinya salah turun bus," kata Pak Kusno sambil nyengir dan karu-karu kepala. "Desa Seruni ada di balik bukit ini Pak. Kebetulan saya warga sana. Kalau memang Pak Kusno mau, bisa saya antar, tapi ada ongkosnya Pak," ucap Aryo sambil nyengir. "Wah, ya gampang itu. Mas Aryo sudah makan. Kalau belum makan dulu, sekalian saya bayar," kata Pak Kusno tersenyum lega. "Kebetulan belum Pak," kata Aryo tanpa malu-malu.
Aryo sendiri memiliki perawakan tinggi dengan kulit gelap, rambut coklat kemerahan, serta badan yang kekar. Ya wes, makan dulu baru kita berangkat, ucap Pak Kusno. Tanpa menunggu lama, Aryo langsung memesan makanan pada Bu Sumi. Pak Kusno yang melihat porsi makan Aryo terkekeh senang. Dia suka sekali melihat orang yang makan begitu lahap. Pelan-pelan, saya ndak buru-buru kok, kata Pak Kusno. Oh iya, Pak Kusno mau ke desa Seruni ada keperluan apa Pak? Tanya Aryo setelah menelan nasi yang dia kunyah. Sejenak, Pak Kusno ragu, tapi mengingat anak muda di depannya itu adalah warga desa Seruni, mungkin bisa sedikit membantu. Saya mau ke Lembah Pati, ucap Pak Kusno pelan. Tiba-tiba Aryo tersedak nasi yang ia kunyah sigap. Pak Kusno menepuk punggungnya dan memberikan air minum. Beneran Pak? Pak Kusno tahu kan itu tempat apa? Tanya Aryo kaget. Pak Kusno menghela nafas. Benar dugaannya, anak muda ini pasti tahu tentang Lembah Pati. Saya tahu sedang ada masalah di keluarga saya dan harus diselesaikan di tempat itu. Mendengar ucapan Pak Kusno, Aryo menelan ludah. Di pikirannya saat ini, orang tua yang ada di hadapannya sedang merencanakan sesuatu untuk melakukan pesugihan. Aryo sedikit mendekatkan palanya ke arah Pak Kusno. Bapak mau pesugihan ya? Tanya Aryo polos. Mendengar pertanyaan itu, justru Pak Kusno tergelak, bibirnya tersungging senyum. Kalau cuma untuk beli kepalamu saja, tanpa pesugihan pun aku mampu. Sekali lagi Aryo menelan ludah. Ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Pak Kusno yang menyadari hal itu buru-buru mengambil gelas kopi dan segera meminumnya. Kamu itu asli desa Seruni ya? Kalau begitu kamu kenal dengan Kidayat? Tanya Pak Kusno. Loh, Pak Kusno ini kenal sama Kidayat? Loh, dia itu kakek saya Pak, kata Aryo sembari membakar rokok. Weh, kamu itu cucunya Dayat. Wah, kok bisa kebetulan ya? Ya wis, kapan kita berangkat? Tanya Pak Kusno bersemangat. Sungguh di luar dugaan, ada banyak orang yang bisa saja dimintai bantuan, tapi justru cucu Dayat sendirilah yang datang kepadanya. Mereka berdua akhirnya menempuh perjalanan menuju Lembah Pati. Selesai. Oh, luar biasa, Lebur Sukma. Makin seru aja makin kesini, makin mencekam. Dan jujur ya, di sini horornya tuh gigit banget dapet saya. Dan di sini salah satu scene terseram menurut saya, terhoror itu ketika sosok Sengkolo itu keluar dari cermin. Di situ serem banget ya. Apa namanya, bungkuk itu rambutnya agak jarang-jarang botak gitu, jarang-jarang rambutnya putih lagi. Waduh, udah kebayang deh kayak apa ya di sini ya. Bener-bener Dinda nih berani banget. Kalau saya asli, saya udah kabur itu, ninggalin rumah itu, nggak peduli saya gimana tuh. Ada tukang bakso ya kan, teman-teman, bakso Malang, nggak apa-apa, terus kali ini berhentiin ya. Dan bagaimana di sini, mungkin kalau menurut saya karena ada ikatan darah ya, ada ikatan darah antara Dinda dan juga keluarganya di sini, jadi inilah yang membuat dia bertahan. Dan apakah Mbak Kusno berhasil menemukan Lembah Pati? Jangan sampai ketinggalan untuk besok part ketujuhnya ya. Terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan untuk teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Dan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.